Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, oleh sebab itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, kami dari kelompok 2, saya Christina dengan NIM 9152167. Perkenalkan, nama saya Andrea Raffi Ernanda dengan NIM 915210096. Perkenalkan, nama saya Jonathan Aldo dengan NIM 915210059. Perkenalkan, nama saya Catherine dengan NIM 915210100. Jadi, tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2 kami dalam mata kuliah Teori Konteks Komunikasi bersama dosen kami tercinta, Ibu Sepia Winduwati SOS MSI. Kami akan memberikan sedikit cuplikan mengenai sebuah video musik yang berasal dari grup band Fish dengan lagunya yang berjudul Peradaban. Setelah itu, kami akan memberikan reaksi dan komentar mengenai kebudayaan yang ada di dalam video tersebut. Selamat menyaksikan! Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Bagai keset selamat datang. Masuk kencang tanpa diundang. Ambil minum lepas dahaga. Rampas galon dispenser pula. Yang jadi saksi harus kuat. Tak terbutakan dunia akhirat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Gapura hancur dibangun lagi. Karena peradaban takkan pernah mati. Walau diledakkan, diancam untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi. Kebal luka bakar tusuk atau caci maki. Karena peradaban takkan pernah mati. Walau diledakkan, diancam untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi. Kebal luka bakar tusuk atau caci maki. Beberapa orang menghakimi lagi. Walaupun diludahi zaman 1000 kali. Beberapa orang memaafkan lagi. Walau sudah ditindas habis berkali-kali. Karena peradaban takkan pernah mati. Videonya terlihat sangat berat ya guys, karena memiliki beberapa topik yang bertolak belakang dengan HAM dan kemanusiaan. Namun, itulah Indonesia pada masanya yang melahirkan banyak budaya bagi identitas bangsa Indonesia, ideologi, gagasan, dan perilaku masyarakat dalam negara Indonesia. Sekarang, giliran teman kita nih, Raffi, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan peradaban yang ada dalam video tersebut dan mengapa bisa melahirkan banyak kebudayaan sih, Tvi? Oke, kita bahas dari judul lagunya ya. Kalau menurut KBBI, peradaban adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Lewat lagu peradaban ini, lagi-lagi band Fish memerondong kuping pendengarnya dengan lirik yang sangat tajam. Lewat lagu peradaban ini, band Fish menyampaikan rasa prihatin terhadap krisis yang ada di negeri ini. Peradaban adalah manifesto Fish pada negeri ini. Melalui visual dan pesannya, di lagu ini, band Fish ingin mengangkat beberapa topik yang pada umumnya enggan dibicarakan oleh banyak band atau musisi lain. Lantaran takut akan reaksi yang frontal dari audiens
antara sangat suka atau sangat benci tanpa adanya titik tengahnya. Lalu video ini diawali dengan sebuah cerita bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang seharusnya membuat Indonesia bebas. Tetapi kenyataannya ada beberapa suku, agama, golongan yang masih belum mendapatkan kebebasannya. Lalu kalau menurut Aldo gimana sih Dok tentang video ini? Baik, Vi, terima kasih untuk pendapat yang sangat bagus. Dari yang bisa kita lihat di video ini dibuat secara vertikal dengan resolusi yang cukup rendah, bukan cukup lagi sebenarnya, resolusi yang sangat rendah. Hal ini dilakukan dengan sengaja. Kenapa? Untuk merepresentasikan masyarakat, di mana masyarakat kebanyakan merekam sebuah peristiwa menggunakan handphone. Dan di sini dilakukan secara vertikal. Kenapa? Supaya seolah-olah masyarakat yang sedang merekam kejadian ini melalui kamera handphone dan juga diberikan filter merah. Kenapa filter merah? Filter merah ini menyimbolkan darah yang bercucuran dari masyarakat untuk memperjuangkan kebebasannya. Dan video dan lagu ini merepresentasikan keresahan dari sang penulis lagu, dari band Fish ini. Di dalam video ini kita bisa melihat ada kemerdekaan Indonesia yang dimaknai dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di situ ditaruh video proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga ada pengibaran bendera Indonesia. Namun setelah pengibaran bendera Indonesia, scene berpindah kepada masyarakat Belanda yang sedang melakukan pesta. Di situ ditampilkan bahwa dan disimbolkan bahwa itu adalah kesenjangan sosial. Di sisi lain ada juga simbolisasi dari ketidakbebasan penganut agama. Dan di sini dikatakan bahwa penganut agama A dan penganut agama B itu saling membenci. Kita tidak membela penganut agama manapun. Ada penganut agama A yang membenci B, ada penganut agama B yang membenci A. Nah, ini menjadi keresahan dari band Fish dan penulis lagu Fish, di mana dia ingin melakukan seperti protes dan ingin menggambarkan situasi-situasi yang sedang ada di Indonesia dari lagu ini. Makanya kenapa subjeknya ini sangat sensitif. Benar yang tadi Raffi bilang, orang-orang bisa sangat suka atau mungkin sangat tidak suka, tidak ada titik tengahnya. Di sini juga merepresentasikan kesenjangan sosial. Tapi sudah cukup dari penjelasan dari saya. Nah, giliran Catherine bisa menjelaskan kesenjangan sosial itu apa? Baik, terima kasih Aldo. Jadi kesenjangan sosial itu juga direpresentasikan di video ini. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa banyak sekali orang-orang kesulitan mencari air. Namun di sisi lain juga banyak orang-orang korup yang menggunakan kesempatan emas ini untuk menjadi lebih sejahtera dan lebih damai gitu. Dan juga biasanya mereka juga disimbolkan sebagai kartun orang berjas yang tertawa di atas penderitaan rakyat gitu. Sekian dari saya. Kalau menurut Tina gimana? Kalau menurut saya, jadi menyinggung tentang korupsi ya, yang dilakukan oleh orangnya yaitu disebut dengan koruptor. Jadi sejarahnya korupsi itu ada, itu semenjak masa penjajahan Belanda masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia itu dijajah oleh Belanda melalui persekutuan atau persatuan dari Belanda yang bernama VOC. Jadi VOC ini adalah persekutuan dagang dari Belanda di Indonesia yang tugasnya untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah, kenapa bersangkutan dengan VOC? Jadi VOC ini memiliki penyebab utama bubarnya VOC itu karena adanya tindakan korupsi. Jadi mengapa? Karena pegawainya itu banyak banget yang melakukan korupsi sehingga VOC bisa bubar. Jadi duitnya itu perlahan-lahan habis sehingga dia tidak bisa lagi mengontrol Indonesia gitu. Jadi itu korupsi itu budaya yang dianut dari Belanda lalu diwariskan kepada Indonesia dan Indonesia mempelajari itu melalui dengan dari mulut ke mulut. Ibaratnya kayak orang tua mencontohkan sesuatu dan anaknya mengikuti itu. Jadi itu merupakan salah satu budaya yang tidak baik dan
tidak patut untuk dicontoh. Dan cara mencegah itu adalah kita harus memiliki iman dan kita harus memiliki akhlak supaya kita terjauh dan bisa memberantas korupsi. Dan selain itu, kita akan membahas tentang mencuplik beberapa lirik dari lagu Fish ini, dari lagu Peradaban ini, yaitu budaya bahasa berputar abadi, jangan coba atur tutur kata kami, hidup tak sependek tip laki-laki, jangan coba atur gaya berpakaian kami. Jadi ini adalah salah satu lirik yang saya suka dan teman-teman saya suka juga, karena ini relate banget sama kehidupan kita, dimana setiap orang dan setiap kita itu membutuhkan yang namanya kebebasan. Dan di sini itu benar-benar merasakan peace dan masyarakat gitu. Kita tidak memperoleh kebebasan. Jadi lagu ini tuh berfungsi untuk mengingatkan semua kalau kita harus hidup bebas gitu. Tapi bebasnya tetap bertanggung jawab. Dan mungkin dari teman-teman kita, mungkin Aldo ada punya contoh gitu gimana kita memelihara budaya kebebasan kita. Oke, baik. Sekarang kan ini saya sudah sangat-sangat mendalami peran dari video yang ada ya. Nah, saya memiliki contoh salah satunya di keluarga deh, lingkaran kecil aja. Saya nggak mau ke lingkaran yang besar-besar. Contohnya di keluarga, ada 2 anak nih. Seorang keluarga yang memiliki 2 anak. Anak laki-laki dan anak perempuan. Di mana anak laki-laki ini orang tuanya tuh membebaskan sekali. Ini masih banyak terjadi. Kalau mungkin bukan kalian nggak apa-apa. Anak laki-laki ini boleh pulang malam. Anak laki-laki ini boleh pakai pakaian apa aja. Terus anak laki-laki ini boleh bawa cewek ke rumahnya tanpa dimarahin, malah orang tuanya seneng. Bagus, kamu keren. Tapi gimana dengan anak cewek ini? Biasanya dari yang saya lihat, teman-teman cewek saya banyak yang bilang, kakak gua, quote and quote, kakak gua bisa pulang malam, kenapa gua nggak boleh? Kenapa gua nggak boleh pacaran? Banyak yang kayak gitu masih terjadi di Indonesia, meskipun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Makanya di sini kenapa dibilang jangan coba atur gaya berpakaian kami, jangan coba atur tutur kata kami, seperti itu. Karena kita semua membutuhkan kebebasan, laki-laki dan perempuan juga semuanya manusia kan. Nah, mungkin ada contoh-contoh lain guys untuk melengkapi biar lebih lengkap. Saya punya contoh nih. Jadi contoh saya sendiri itu adalah kebebasan berpakaian. Jadi banyak sekali orang bilang bahwa pelecehan seksual itu berkaitan dengan cara berpakaian seseorang. Menurut saya pelecehan seksual itu akan tetap terjadi, baik perempuan itu berbaju terbuka, tertutup, dan bahkan memakai cadar pun sama-sama berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Selama ini korban pelecehan seksual juga banyak disalahkan karena dianggap mengundang aksi pelecehan dengan memakai baju seksi atau jalan sendiri di saat malam hari. Dengan kata lain, sebenarnya yang harus dikontrol itu adalah pikiran pelaku, bukan pakaian korban. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa semua perempuan berhak mengenakan apa yang mereka inginkan dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengatur cara berpakaian seseorang. Kalau Raffi ada contoh mungkin? Nah, saya mungkin memiliki contoh yang mungkin lumayan berat nih. Contoh yang saya bisa dapat dari video ini, saya ingin menyinggung soal ketidakbebasan individu yang pro terhadap LGBT. Salah satunya adalah misalnya ada seseorang yang pro LGBT ingin merintis karir dalam dunia pekerjaan di Indonesia, namun seorang tersebut tidak dapat menjalani karirnya karena individu tersebut pro LGBT. Yang padahal orang-orang LGBT bukan pilihan mereka juga, tetapi mereka mendapatkan sanksi sosial. Tetapi sebelumnya saya juga tidak pernah membenarkan LGBT, tapi juga tidak menghakimi mereka karena mereka juga manusia dan memiliki hak untuk hidup. Dan juga kebanyakan dari mereka yang pro dengan LGBT adalah orang-orang yang straight, tetapi mereka tetap mendapatkan sanksi sosial dari di Indonesia misalkan. Itu saja sih contoh dari saya. Wah, keren banget ya. Thank you banget. Thank you udah sharing-sharing. Dan maaf banget karena keterbatasan waktu, kita harus menutup pembicaraan kita. Dan sebelum menutup, saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke Pasar Indah. Cakep. Kamu yang semanis madu. Cakep. Yuk,
Jangan malu, jangan gundah. Hai anak muda, ekspresikan dirimu. Demikian kami dari kelompok 2, izin undur diri dan pamit. Terima kasih, salam sehat dan sayonara.